Ye Rui dapat merasakan kematangan metode Qin Yichen, dan dia juga dapat yakin bahwa jenis dan ketajaman penyelidikan sama sekali tidak terburu-buru untuk menemukan seseorang untuk meminta beberapa kata untuk dipelajari. Mata aprikot Ye Rui berkedut sedikit. Dia berpikir bahwa kultivasi ganda Qin Yichen, alchemy Dao menikmati reputasi yang baik. Itu saja. Sekarang sepertinya aku masih memikirkan sedikit ambisi. Hari kolam darah juga memalukan. Tidak menyangka Qin Yichen begitu serius. Tapi sekali lagi, setidaknya sampai sekarang, tindakan Qin Yichen benar-benar layak dipercaya. Setelah makan siang, Qin Yichen diundang ke halaman belakang rumah Dominion, dengan pegunungan dan danau. Koi ini tidak buruk. Tidak menyangka Ye memimpin penampilan yang begitu elegan. Danaunya jernih, Koi bermain-main di danau, dan sisi kemasnya cerah dan cerah di bawah matahari. Qin Yichen memasukkan makanan ikan dari waktu ke waktu, yang membuat danau beriak. Ye Rui berdiri setengah langkah di belakangnya dan tertawa. Beberapa pernak-pernik yang kadang-kadang diangkat tidak ada artinya tentang Yaxing. Makanan ikan habis, dan tepukan Qin Yichen memegang tangannya dan tersenyum. Saya dengar Koi bisa membawa keberuntungan. Tapi saya tidak tahu, apakah baik memasak ikan rebus? Ye Rui mengguncang tubuhnya yang menggemaskan, dan dia benar-benar terkejut dengan giliran Qin Yichen. Ada yang enak, berani coba Koi saya? Selain itu, bukankah itu baik untukku? Tapi setelah bercanda, Qin Yichen tersenyum konvergen. Pemimpin-pemimpin, tidak ada seorang pun di sini, jadi Anda tidak perlu menghormati saya sebagai orang dewasa. Ye Rui ragu-ragu, tetapi bersikeras, yang mulia adalah utusan khusus Anda. Dan Anda harus dihormati karena pekerjaan Anda yang rendah hati. Melihat hal ini dari sisi lain, Qin Yichen juga harus melambaikan tangannya. Hormati atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang bisa diwujudkan dengan meneriakkan orang dewasa. Kata-kata itu berarti lebih dari yang mereka katakan. Ye Rui tidak dapat mendengarnya, dan tubuh yang menyenangkan itu bergetar lagi. Tuan, tidak ada yang namanya tugas rendah hati. Tugas rendah hati bertentangan dengan dunia Korea Utara. Apa yang membuat Qin Yichen sedikit salah adalah ada beberapa keluhan yang tersembunyi dalam eufemisme ini. Melihat ke belakang, mata Ye Rui keras kepala. Qin Yichen menggigit bibirnya dan berkata, saya tidak berarti apa-apa baginya. Tuan Ye, saya pikir kita bisa berbicara terbuka dan jujur di antara kita. Mata Ye Rui berkedip. Dan wajahnya yang cantik bahkan memiliki harapan yang berbeda. Apa yang ingin dibicarakan orang dewasa? Anda tidak tahu apa-apa tentang menjadi rendah hati. Qin Yichen berjalan ke pavilion batu. Dia sangat ramah, dan meminta Ye Rui untuk duduk sebelum dia berkata, situasi 100 battle domain harus lebih jelas bagimu daripada aku. Pemimpin Ye, katakan yang sebenarnya. Kecuali kamu, sikap pemimpin lain bagaimana? Setelah Ye Rui ragu-ragu, dia akhirnya berkata, kecuali aku, Ki Senior juga sering menyebut Yang Mulia. Saya percaya bahwa selama Yang Mulia mengabaikan kecurigaannya, Senior Ki pasti akan bersedia mengikuti Yang Mulia. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan Ye Rui berkata, selain itu, Lu Hong dan Zhao Yang, dua panglima besar, serta pemimpin Wang Lang, dan pemimpin Du Biao, semuanya berpihak pada peperangan barat. Selama bertahun-tahun, Qin Yichen sekali lagi mengangguk, dan sepertinya itu mirip dengan informasi yang dia ketahui. Alasan mengapa dia bertanya kepada Ye Rui adalah karena yang terakhir mengatakan itu pasti lebih benar daripada yang dia ketahui. Bagaimana dengan 4 pemimpin yang tersisa? Ye Rui berkata, 4 yang tersisa mengenakan jubah yang sama, tapi aku belum tahu sikapnya. Qin Yichen tersenyum, tetapi matanya berkedip, tetapi dia tidak dapat berbicara tentang ketajaman. Tetapi dia memiliki kebijaksanaan, bukannya mereka tidak tahu sikap. Tetapi mereka tidak tahu harus berdiri di sisi mana, kan? Ye Rui tidak mengatakan sepatah kata pun, menundukkan kepalanya sedikit, dan seberkas sutra biru tergelincir, yang tampaknya mengkonfirmasi kata-kata Qin Yichen. Sudut kursi batu Qin Yichen membangkitkan pancaran cahaya yang melengkung. Mengapa sulit untuk dipahami? Sumber daya yang diberikan oleh prajurit barat semuanya dikumpulkan menurut satu urutan. Apakah mereka ingin menaikkan harga? Atau apakah Anda ingin mengambil semuanya? Ye Rui mendengar ini sedikit bingung, dan dengan cepat melambai. Tidak, bukan seperti itu. Tuan Qin, Anda tidak tahu. Keempat pemimpin tidak berusaha untuk menentang Yang Mulia, juga tidak mencoba untuk meminta sesuatu. Hanya, belum selesai. Tapi diinterupsi oleh Qin Yichen, saya hanya merasa peluang Yang Mulia tipis. Saya hanya ingin mencari nafkah, bukan? Singkatnya, siapa yang menang dan siapa yang mereka ikuti? Ye Rui mengangguk ringan. Tetapi untuk beberapa alasan, beberapa menghindari mata Qin Yichen. Mungkin dia malu dengan status quo dari 100 battle domain. Namun, Qin Yichen masih tersenyum. Mingze melindungi dirinya sendiri. Sifat manusia. Tetapi Anda belum memikirkannya. Ini terbalik. Ngomong-ngomong, seharusnya siapa yang Anda ikuti dan siapa yang bisa menang. Begitu ucapan ini keluar, Ye Rui pingsan. Dan ada keraguan tetapi pemahaman yang jelas di mata aprikot yang besar itu. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Yichen untuk menang bukanlah kembalinya 100 battle domain.
yang dapat mengalahkan klan tanpa pertempuran, tetapi makna lain. Tapi memang benar, 100 Battle Domain hanyalah salah satunya. Jika para pahlawan dunia utara semuanya seperti ini, tentu saja itu tidak menguntungkan. Qin Yichen juga memikirkannya. Tetapi 4 pemimpin, jika Anda berjuang untuk itu adalah kekuatan yang hebat. Pada saat ini, Ye Rui tersenyum pahit, seolah-olah dia berhati terbuka. Tuan Qin, Anda tidak tahu apakah Anda marah atau tidak, tetapi Anda harus mengakui bahwa fungsi rendah hati telah memasuki Raja Abadi. Dalam hal itu, masih bergantung pada sumber daya dunia barat. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan wajahnya bermartabat. Saya tahu bahwa untuk 100.000 domain dalam 1000.000 tahun ini, tidak mudah untuk bertahan. Jika ada pilihan, mungkin Ye Ziren tidak akan menyukai ini. Saya tidak ingin menjelaskan apapun kepada Yang Mulia, apalagi itu, dan tidak ada yang perlu dijelaskan. Tetapi yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa ketika Yang Mulia menyebutkan 100 Battle Domain, defisit dalam nada bicaranya sepertinya tidak ada. Menjadi palsu, tubuh manis Ye Rui bergetar, dan Qin Yichen berkata, jika tidak, saya khawatir saya tidak ada di sini. Paling tidak Immortal Monarch 1 Heavenly Layer. Hidup dan mati Yang Mulia tidak diketahui sebelumnya. Sekarang Yang Mulia telah kembali. Ngomong-ngomong, apa syarat yang diberikan di dunia barat? Ye Rui menggigit bibir merahnya dengan ringan. Tidak lebih buruk dari Raja Abadi dari dunia yang sama di dunia barat. Qin Yichen tahu mengangguk. Saya juga dapat menjamin bahwa Yang Mulia akan memperlakukan Anda lebih baik daripada dunia barat. Membalikkan kata-kata. Qin Yichen menambahkan, tentu saja, ini bukan hanya masalah perawatan. Tetapi saya ingin bertanya kepada Tuan Ye. Menurut pendapat Anda, berapa tingkat kemenangan di dunia utara? Saya tidak tahu apakah dua kata kami yang bersahaja menyebabkan Ye Rui tersentuh. Setelah menggigit bibirnya sebentar, dia benar-benar mendongak dan berkata, jika kamu memiliki pekerjaan terbaik, jangan berharap bendera perang dunia utara akan menjadi kemenangan. Qin Yichen kembali mengangguk, tapi setidaknya sampai sekarang, kita tidak pernah kehilangan apapun di dunia utara, dan bahkan saya dapat memberitahu Anda bahwa bahkan di dunia selatan, Qin ini tidak pernah takut akan hal itu. Berbicara tentang ini, saya melihat senyum hangat di mulut Qin Yichen. Terutama sinar matahari, pemimpin-pemimpin. Anda percaya atau tidak peduli berapa tingkat kemenangannya, Qin ini akan berjuang sampai akhir di dunia utara. Karena persentase kemenangan dipukuli, bukan ditimbang.